Jadi kalau saya bisa cerita sedikit ya. Jadi kami juga diamanatkan Pak Menteri, bagaimana kita membangun ekosistem dan untuk membantu petani, peternak, nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Nah, konkret dari hal tersebut, kami di ekosistem BUMN juga sekarang punya program namanya Makmur. Ya, kita bekerja sama dengan BUMN seperti Pupuk Indonesia, BRI, Perhutani, PTPN, kemudian Askrindo Jasindo. Ini bersama-sama untuk membantu petani dari hulu ke hilir di semua sektor pertanian, mulai dari pupuk, misalnya ada jaminan dari Pupuk Indonesia untuk suplainya. Kemudian dari Himbara seperti BRI itu untuk membantu sumber pendanaannya seperti KUR. Kemudian ada Adifood, kemudian PTPN Perhutani yang memberikan pendampingan asistensi selama proses on farm. Kemudian ada teman kami Askrindo Jasindo untuk proteksi gagal bayar, gagal panen. Kemudian di ujung juga dari panen dari para petani ini kami juga menjadi off taker. Saat ini program ini sudah berjalan 250.000 hektar yang tiap tahun akan kita perbaiki dan perluas. Itu adalah sinergi kami di hulu. Nah, saat kita bicara sinergi di hilir, saat ini pun kami bersama Kementerian BUMN, Bulog, Badan Pangan, ini kita lagi mensinergikan program yang namanya cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah. Betul. Cadangan pangan pemerintah ini dasar hukumnya adalah Perpres nomor 125 tahun 2021 yang intinya adalah pemerintah lewat BUMN melakukan penguasaan stok untuk beberapa produk pangan penting seperti padi, jagung, kemudian beras, daging, kemudian beberapa produk hortikultur, bawang putih, cabai yang akan kita gunakan untuk program-program antisipasi kenaikan, juga intervensi pada saat ada gejolak harga atau stok. Ada berapa komoditas pangan Pak dalam cadangan pangan pemerintah itu? Saat ini kurang lebih ada 12. Jadi dan ini pembagiannya juga kita sudah bagi. Seperti di Bulog misalnya, mereka dapat penugasan utama adalah untuk padi, jagung dan kedelai. Kemudian Adifood itu untuk produk seperti gula pasir, kemudian daging ruminansia, telur, unggas, cabai, dan ini memang dilakukan bertahap, Mbak. Jadi tidak langsung semuanya ya Pak, tapi ada fase-fasenya? Karena ini kan memang suatu program baru yang baru dicanangkan akhir tahun lalu. Fase pertama itu adalah di produk padi, jagung, kedelai. Kemudian nanti fase kedua akan ada di daging, kemudian gula pasir, kemudian minyak goreng. Nah ini memang dalam schedule, dalam timeline-nya, ini untuk produk-produk yang Adifood kendalikan itu bisa kita mulai nanti di sekitar awal April. Awal April itu Pak. Ya. Nanti kemudian baru komoditas lainnya. Betul. Tujuannya sebenarnya begini, Mbak. Seringkali adanya kenaikan harga semata-mata ini tidak hanya kekurangan pasokan. Tadi Mbak Andi sebutkan juga masalah logistik distribusi. Nah kalau kita bicara cadangan pangan sekarang yang dikelola secara khusus oleh pemerintah baru hanya beras. Tapi untuk produk lain itu belum ada konsep seperti beras. Nah konsep cadangan pangan pemerintah ini adalah konsep seperti penguasaan stok beras yang ada di Bulog. Namun kita gunakan untuk beberapa produk lain yang setiap tahun bisa 2 kali, 3 kali setahun ini terjadi fluktuasi harga dan stok, Pak. Jadi diharapkan peran serta penguatan peran BUMN untuk produk pangan penting ini untuk mendistribusikan, mengadakan dan menyalurkan sehingga kita juga bisa menjaga inflasi harga pangan. Apalagi kita tahu sama-sama bahwa dalam 2 tahun terakhir ini isu pangan tidak hanya secara nasional, domestik ini cukup besar isunya. Apalagi beberapa negara misalnya membatasi ekspor, kemudian ada impact kenaikan harga karena perang dan sebagainya. Ini salah satu tujuannya kenapa program ini diluncurkan. Oke, dengan berbagai upaya yang dilakukan Adifood untuk menjamin ketersediaan pangan, lalu seperti apa nih Anda melihat ataupun upaya-upaya lagi yang dilakukan untuk mendongkrak, memanfaatkan momen ini Pak untuk mendongkrak kinerja Adifood sendiri? Baik Pak, jadi sebenarnya kalau kita bicara Ramadan, kami fokus utama adalah bagaimana bersama-sama BUMN lain memastikan ketersediaan stok di masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan stok pangan dan harga yang terjangkau. Kalau mengenai kenaikan performa saya kira itu secara otomatis akan naik. Karena memang selama bulan Ramadan juga kebutuhan pangan akan naik. Tapi yang jadi fokus utama kami seperti amanat Pak Menteri adalah bagaimana baum-baum bantu pemerintah agar suplai stok dan harga ini bisa stabil.
Oke, Pak, kita beralih ke anak usaha ID Food. Ini ada Sanghyang Seri yang fokus bisnisnya di perbenihan ya Pak ya. Nah, bagaimana upayanya untuk meningkatkan produktivitas padi nasional dan tahan cuaca ekstrim? Karena kita tahu bahwa cuaca ekstrim saat ini masih menjadi tantangan yang menghampiri Indonesia. Nah, saat kita bicara cuaca ekstrim, sebenarnya kita tidak hanya bicara padi gitu ya, tapi hampir semua komoditi termasuk di tebu, di mana bisnis kami cukup besar, yang mengalami dampak perubahan iklim yang cukup signifikan. Oke. Jadi ini memang jadi PR kita bagaimana kita bisa bersinergi dengan beberapa lembaga riset, baik milik pemerintah seperti BRIN dengan beberapa universitas seperti IPB, UGM, kita bersama-sama melakukan riset untuk bisa menciptakan beberapa varietas tahan iklim. Isu ini juga kami angkat cukup serius di tebu, karena dalam 3 tahun terakhir ini efek dari curah hujan yang cukup tinggi, produktivitas tebu secara nasional termasuk juga RN itu cukup menurun cukup tajam. Dan ke depan tentunya kita tidak bisa menyalahkan alam, tapi kita yang harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan program yang kita buat. Contohnya seperti yang Mbak Andi sebutkan tadi, memang kita melakukan riset bagaimana menciptakan benih-benih yang tahan terhadap perubahan iklim. Berarti sudah ada, tadi dari risetnya sudah ada benih baru ya untuk tebu sendiri Pak? Untuk tebu sekarang on process, on progress. Kita sekarang lagi melakukan beberapa uji coba demplot di beberapa lahan kita untuk beberapa jenis varietas yang kita kerjasamakan dengan beberapa lembaga, Mbak. Mudah-mudahan ini memang dalam waktu dekat dari hasil uji coba ini kita bisa perluas untuk bisa kita terapkan di seluruh lahan-lahan baik tebu atau padi yang di ID Food Group miliki. Oke, dengan adanya itu berapa persen Pak target kenaikan produktivitasnya? Saat kita bicara produktivitas tentunya kita tidak boleh terpaku karena varietas gitu. Varietas hanya salah satu faktor pendukung kenaikan produktivitas. Selain itu tentunya ada faktor ketersediaan air, kemudian pemupukan, kemudian pasca panen. Jadi ini memang kita siapkan secara holistik, tidak hanya mulai dari varietas, Mbak. Tadi seluruh mulai rangkaian penyiapan lahan, varietas, kemudian on farmingnya, sampai nanti di off-farmnya seperti di pabriknya ini sangat menentukan peningkatan produktivitas kita. Gitu. Oke, jadi banyak aspek ya Pak banyak yang aspek, menentukan seperti apa dampaknya nanti ataupun hasil dari kenaikan produktivitasnya. Varietas adalah salah satunya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Frans Mariganda Tabunan, Direktur Utama Holding Pangan ID Food telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Mbak Andi dan seluruh pemirsa CNBC.